Halo semuanya, Rahayu. Selamat datang di channel kita. Saya Lukman Sihombing, mahasiswa Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Pada video hari ini, kita akan membahas menyelami dunia hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat suku Kubu di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Yuk kita mulai. Pertama, mari kita bahas lokasi di mana hukum adat suku Kubu diberlakukan. Kabupaten Tebo terletak di bagian barat Provinsi Jambi, wilayah yang kaya akan keragaman hayati. Dengan hutan yang menjadi rumah dan sumber mata pencarian suku Kubu. Hukum adat mereka berlaku di seluruh wilayah desa, termasuk kawasan hutan yang dianggap sebagai tanah ulayat. Di sini, hukum adat tidak hanya menjadi aturan hidup, tetapi juga bagian dari identitas dan budaya suku Kubu yang telah diwariskan selama berabad-abad. Selanjutnya, ruang lingkup penerapan hukum adat suku Kubu sangat luas, terutama terkait dengan tanah ulayat. Tanah ulayat bagi suku Kubu bukan hanya tanah yang digunakan untuk bertani atau tinggal, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan budaya yang sangat penting. Hukum adat mengatur segala hal yang berkaitan dengan tanah ulayat, seperti pengelolaan, manfaat, dan perlindungan. Selain itu, hukum adat juga mengatur hubungan sosial, perkawinan, waris, dan penyelesaian konflik di antara anggota masyarakat Kubu. Untuk menegakkan dan melaksanakan hukum adat, suku Kubu memiliki Dewan Adat atau pemangku adat yang disebut Temenggung Apung. Pemangku adat terdiri dari tokoh-tokoh yang dihormati dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum adat suku Kubu. Mereka bertugas untuk memutuskan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, memberikan sanksi kepada pelanggar hukum adat, dan memelihara keharmonisan serta ketertiban di dalam masyarakat suku Kubu. Selain itu, pemangku adat juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terlibat di masyarakat suku Kubu. Penyelesaian konflik dan pemberian sanksi di bawah hukum adat suku Kubu dilakukan dengan cara yang damai dan restoratif. Tujuan utama dari penyelesaian konflik adalah untuk memulihkan keharmonisan dan hubungan sosial yang baik di antara pihak-pihak yang terlibat. Sanksi yang diberikan bervariasi, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Beberapa contoh sanksi yang umum diberikan adalah pemberian ganti rugi, melakukan upacara adat pembersihan, atau dikeluarkan dari masyarakat. Selain itu, hukum adat suku Kubu juga mengatur sanksi untuk pelanggaran yang berkaitan dengan tanah ulayat, seperti pengerusakan hutan atau pengambilan sumber daya alam tanpa izin. Terakhir, mari kita bahas status hukum adat suku Kubu di Kabupaten Tebo. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 18B ayat 2, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, hukum adat suku Kubu juga dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960
tentang pokok-pokok agraria dan peraturan pemerintah daerah nomor 24 1997 tentang pendaftaran tanah ulayat. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya terkadang terdapat konflik antara hukum adat dan hukum nasional. Namun, sesuai dengan prinsip negara kesatuan, hukum adat harus sesuai dengan hukum nasional dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah penjelasan tentang pemberlakuan hukum adat pada suku Kubu di Kabupaten Tebo, Jambi. Semoga video ini memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum adat yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.